apa penguasaan terhadap lahan. Artinya penguasaan itu boleh milik sendiri, boleh juga menyewa. Tetapi yang perlu dibuktikan adalah lahan tersebut dikuasai oleh seseorang ataupun instansi ataupun perusahaan yang ingin memproduksi benih. Kalau untuk benih-benih yang bersertifikat tentunya mereka memang sudah mengikuti prosedur. Mereka sudah tahu petani penangkar walaupun penangkar kecil, mereka sudah tahu akan terdaftar dulu di BPSB. Kemudian mereka mengajukan permohonan untuk sertifikasi. Selanjutnya teman-teman dari BPSB akan melakukan kunjungan dan melakukan pemeriksaan tahap per tahap. Hai pemirsa Seed Show Podcast, Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan. Pada kali ini telah hadir Ibu Dr. Happy Suryati SPMSI, ya Bu. PBT Ahli Madya Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Pada kali ini kita akan membahas terkait dengan regulasi perbenihan tanaman pangan di Indonesia. Nah, untuk itu Ibu sebagai narasumber Seed Show Podcast, mohon kami diberi aturan hukumnya dulu terkait regulasi apa saja. Yang kita bahas pertama adalah tentang produksi benih. Kalau kita bicara peraturan perbenihan, tentunya kita mempunyai satu undang-undang yang kita anut, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, yang kemudian ada turunannya lagi yaitu PP. PP-nya masih PP yang lama karena masih belum diganti, sekarang sedang proses, yaitu PP 44 tahun 1995 tentang perbenihan tanaman pangan. Kemudian bicara masalah produksi, sertifikasi dan peredaran, kita memiliki satu permentan, yaitu Permentan nomor 12 tahun 2018 tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih tanaman pangan. Nah, di bawahnya lagi kita punya 4 Kepmentan yang mengatur masing-masing tentang petunjuk teknis sertifikasi, petunjuk teknis produksi, petunjuk teknis peredaran benih, dan satu lagi adalah petunjuk teknis pengujian mutu atau pengambilan contoh benih. Tetapi dari keempat Kepmentan tersebut, satu yang sering berganti, yaitu tentang petunjuk teknis sertifikasi benih. Yang terbaru adalah 966 tahun 2022. Demikian Pak. Kalau untuk petunjuk teknis, aturan teknis kaitannya dengan secara aturan terkait dengan produksi benih, apa saja Bu yang diperlukan atau yang harus diikuti oleh pelaku atau masyarakat lah yang terkait dengan perbenihan? Kalau untuk produksi benih tanaman pangan, kita memiliki satu Kepmentan yang menjadi aturan teknisnya, yaitu Keputusan Menteri Pertanian nomor 990 tahun 2018 tentang petunjuk teknis produksi benih, yang di dalamnya mengatur siapakah yang bisa menjadi produsen, apakah persyaratannya, dan bagaimana apa kewajiban dan hak-hak dari produsen benih, ya. Yang menjadi hal utama dalam memproduksi benih, yang boleh memproduksi benih adalah produsen benih. Siapa yang disebut produsen benih? Produsen benih boleh perorangan, boleh perusahaan, boleh juga BUMN atau instansi pemerintah, dengan syarat sudah mendapatkan izin atau izin sebagai produsen benih. Yang harus juga mengantongi rekomendasi kelayakan yang diperoleh dari BPSB atau yang kita kenal dengan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih yang ada di setiap provinsi. Untuk melaksanakan mengikuti regulasi yang Ibu sampaikan tadi, itu mudah apa sulit Bu? Misalnya andai ada masyarakat atau pelaku usaha yang ingin ikut serta dalam perbenihan tanaman pangan. Sebenarnya sangat mudah, ya. Siapapun bisa, yang saya sampaikan tadi, asal dia sudah memiliki rekomendasi kelayakan. Nah, nanti teman-teman dari BPSB yang akan menilai apakah Bapak atau seseorang atau perusahaan itu layak untuk melakukan produksi benih setelah dinilai oleh teman-teman dari BPSB.
Antara lain yang harus dimiliki adalah penguasaan terhadap lahan. Artinya penguasaan itu boleh milik sendiri, boleh juga menyewa. Tetapi yang perlu dibuktikan adalah lahan tersebut dikuasai oleh seseorang ataupun instansi ataupun perusahaan yang ingin memproduksi benih, kemudian memiliki tenaga yang terampil dalam memproduksi benih, kemudian tentunya memiliki izin yang diajukan oleh melalui instansi di daerah masing-masing, kemudian memiliki tenaga kerja, saya rasa itu salah satu yang menjadi persyaratannya. Persyaratannya. Kalau untuk lahan yang Ibu sampaikan tadi, penguasaan pemilikan lahan itu berapa banyak atau bagaimana teknisnya? Berapa banyaknya itu kami tidak mengatur. Sesuai aturan? Tidak diatur? Tidak diatur. Yang penting dia menguasai ya sesuai yang ingin mereka ajukan. Jadi kan mereka memiliki misalnya mengajukan untuk sertifikasi. Sertifikasi kan tergantung komoditasnya. Berapa luasan yang dianggap untuk dalam satu permohonan begitu. Tetapi kalau yang penting mereka mempunyai lahan produksi yang memenuhi syarat. Memenuhi syarat artinya lahan tersebut mudah dijangkau, berada di jadi punya jalan, akses jalan yang mudah dijangkau. Kemudian yang menjadi syarat utama adalah dia tidak endemis penyakit komoditas tertentu yang akan diproduksi, dan juga bebas banjir. Baik. Gitu. Jadi artinya lahan tersebut merupakan lahan premium seharusnya. Lahan premium itu artinya lahan tersebut pantas untuk dijadikan lahan untuk memproduksi. Karena kalau lahan budidaya kita boleh ya di mana saja, atau yang penting kita bisa menjaganya gitu kan. Tapi kalau ini sebaiknya tidak merupakan lahan endemis, tidak ada resiko banjir atau kekeringan, mempunyai air yang cukup dan akses yang mudah untuk pelaksanaan pemeriksaan atau keluar masuknya hasil panen nanti. Oh, di situ perbedaan antara lahan khusus berproduksi benih dengan lahan untuk pangan secara umum, Bu ya? Iya. Nanti pada saat sudah ada pengajuan, maka teman-teman dari BPSB juga akan melakukan pemeriksaan antara lain apakah lahan tersebut bekas digunakan untuk komoditas yang sama dengan varietas yang berbeda gitu. Kita ambil contoh aja mungkin padi dan jagung gitu, Bu. Jadi supaya lebih spesifik untuk padi dan jagung, bagaimana Bu terkait lahan produksi benihnya sesuai aturan? Nah kalau untuk produksi jagung berarti dia tidak endemis penyakit bule atau penyakit karat. Kalau misalnya untuk padi dia tidak endemis dari wereng gitulah Pak. Tetapi dia berada di lahan-lahan yang mudah dijangkau dan tentunya tidak banjir atau tidak resiko bencana alamnya itu sedikit begitu. Yang itu yang utama. Nah, dengan kondisi saat ini terkait perbenihan padi dan jagung gitu Bu, yang sudah sesuai aturan regulasi yang sudah berjalan, ini sejauh mana Bu pantauan Ibu terkait dengan aturan, sudah menjalankan aturan regulasi ini sesuai aturan atau bagaimana Bu? Kalau sejauh ini kan di dalam proses produksi benih kita akan bicara juga masalah sertifikasi. Artinya pada saat mereka akan memproduksi, tentunya mereka akan mengajukan dulu ke BPSB, ke Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih yang ada di provinsi. Nah, nanti yang pertama mereka akan mengecek dulu Pak, mengecek kelayakan dan mengecek sejarah lahan. Itu yang saya bilang tadi. Artinya gini, Bu, kalau untuk padi berarti dia harus bukan bekas padi, atau boleh dia bekas padi tetapi harus ada berah. Itu hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya volunteer atau benih-benih yang sebelumnya tumbuh kemudian beresiko untuk mencemari kemurnian genetiknya. Itulah gunanya maka kenapa sejarah lahan untuk produksi benih itu menjadi hal yang penting. Hal yang pokok. Karena kita harus mengetahui dulu tanaman apa yang sebelumnya ditanam di tempat itu dan bagaimana keadaan lahan tersebut. Apakah dia bebas endemis dan bebas banjir terutama. Oke.
Nah, kalau terkait untuk menjadikan tadi sesuai aturan itu kan tujuannya memproduksi benih dengan baik dan ya sesuai aturan lah Bu ya, atau mutu kualitasnya juga akan lebih baik tentunya. Nah, dengan kondisi perbenihan yang tanaman pangan lah, yang kalau di tadi Ibu mengatakan ada perorangan, Yep. ada perusahaan atau kelembagaan. Iya. Nah, yang kondisi saat ini kan di khususnya di padi itu kan masih banyak perorangan gitu Bu. Iya. Nah, di padi itu kan masih banyak perorangan. Nah, bagaimana? Apakah sudah sesuai aturan yang sesuai aturan Permentan yang Ibu sampaikan tadi yang sudah berjalan di di perorangan ini, Iya. di khususnya di padi, kalau di jagung mungkin banyak Perusahaan. swasta ya gitu. Mungkin bagaimana tanggapan Ibu? Ya, kalau sebenarnya gini Pak, yang kita bicarakan adalah benih bersertifikat. Iya. Kalau masalah benih yang non sertifikat tentunya masih Iya. banyak sekali petani-petani penangkar yang itu bukan penangkar, maksudnya petani yang Iya. menggunakan benih yang berasal dari pertanamannya sendiri. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah yang sistem formal. Oh, iya. Artinya benih-benih yang dihasilkan adalah benih-benih yang bersertifikat dan kemudian bisa digunakan atau diedarkan secara legal di Indonesia. Kalau untuk benih-benih yang bersertifikat tentunya mereka memang sudah mengikuti prosedur. Mereka sudah tahu Yeah. petani penangkar walaupun penangkar kecil, mereka sudah tahu akan terdaftar dulu di BPSB. Kemudian mereka mengajukan permohonan, untuk sertifikasi. Selanjutnya teman-teman dari BPSB akan melakukan kunjungan dan melakukan pemeriksaan tahap per tahap. Begitu Pak. Jadi kalau benih yang dihasilkan adalah benih bersertifikat, maka dipastikan mereka sudah mengikuti regulasi yang ada dan mereka sudah mengikuti atau menjalankan tahapan-tahapan yang seperti di aturan baik di Permentan maupun di Kementan turunannya. Ya, itu yang diharapkan oleh pemerintah adalah petani yang khususnya perbenihan Iya. atau perorangan masyarakat perbenihan ini mengikuti aturan Iya. yang sesuai dengan kelembagaan BPSB tadi ya Bu ya. Iya. Rekomendasi atau sertifikasi tadi. Iya. Jadi sebelum saya ilustrasikan sederhana, jadi sebelum mereka memproduksi benih, ini yang kita ambil yang dengan izin gitu ya. Oke. Iya. Jadi sebelum mereka ingin memproduksi benih, tentunya mereka harus bekerja sama untuk memproses perizinannya melalui BPSB. Iya. BPSB tidak mengeluarkan izin, Pak. Yang mengeluarkan izin sebagai produsen benih tentunya kalau sekarang yang sering satu atap gitu ya, atau investasi di daerah. Tetapi untuk mendapatkan izin sebagai produsen benih, mereka harus memiliki surat keterangan. Dulu kita sebut rekomendasi, tetapi setelah era perizinan online maka tidak ada lagi kata rekomendasi karena rekomendasi konotasinya memberatkan, sehingga diganti menjadi surat keterangan kelayakan. Kelayakan sebagai apa? Kelayakan sebagai produsen benih. Apa yang mereka nilai adalah kemampuan dan kepenguasaan lahan untuk memastikan produksi benih tersebut bisa berjalan dengan baik begitu. Jadi teman-teman dari BPSB itu mengeluarkan surat keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang kemudian bermodalkan surat keterangan kelayakan itu menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan izin sebagai produsen benih.